Apa yang akan saya lakukan di video ini adalah saya ingin membuktikan bahwa garis AC itu tegak lurus dengan garis segmen DB. Nah, di mana dari informasi dapat kita ketahui bahwa sisi ini sama dengan sisi ini dan sisi ini sama dengan sisi ini, sama panjang maksudnya. Nah, dan saya akan memberikan petunjuk yang akan kita gunakan untuk mengetahui bidang-bidang yang kongruen. Oke. Dan yang sekarang kita tahu, kita akan menggambar satu garis lurus di samping sini. Oke, kita gambar garis dan kita mempunyai sisi-sisi dan tiga sisi yang kongruen. Dan dua segitiga yang kongruen kita punya sisi sudut sisi. Nah, dua sisi dan sudut di antara kongruen. Dan dua segitiga kongruen. Nah, kita punya sudut, sisi sudut, dua sudut dengan sisi di antaranya, dan kita punya sudut-sudut sisi, dua sudut dan satu sisi. Dan nantinya ketika di aplikasi, semua itu akan kita buktikan. Oke, untuk membuktikan aplikasi itu, saya akan membantu dengan satu gambaran. Oke, di mana saya akan memulai dengan membentuk suatu garis lurus. Saya akan membentuk suatu garis lurus di sebelah sini. Saya akan menggambar garis lurus di sebelah sini. Oke, iya, saya akan gambar. Oke, nah, garis ini akan membentuk dua kolom. Nah, di mana garis ini saya akan membagi duanya, di mana kolom pertama itu adalah pernyataan dan kolom dua itu adalah alasan. Oke, dengan strategi yang akan saya coba lakukan ini, saya akan membuktikan bahwa segitiga CDA akan kongruen dengan segitiga CBA. Nah, dilihat dari sisi-sisi itu adalah permulaan yang bagus karena terdapat sudut yang kongruen dan sebuah segitiga yang akan sama dan alasan alasan saya melakukannya. Sisi-sisi ini sama dan sisi-sisi ini juga sama. Dan sekarang saya mempunyai satu garis CD. Oke, di mana sekarang panjang panjang CD, panjang garis CD itu sama dengan CB. Nah, itu alasannya diberikan. Nah, kita lihat dari gambar. Ya, kita menandakan dengan warna hijau. Nah, kita juga tahu bahwa kedua sisi ini pada DA, panjang DA sama dengan panjang BE. Jadi kita tulis panjang DA itu sama dengan panjang BA. Itu alasannya kita berikan dari diagram, dan kita juga dapat lihat pada diagram dan itu akan sama panjang, dan kita juga tahu bahwa CA sama dengan CA itu sendiri. CA sama dengan CA itu sendiri, alasannya juga diberikan pada gambar. Oke, itu oke. Oke. Jadi kedua segitiga ini membagi sisi CA. Kita memiliki dua segitiga, sisi koresponden dan memiliki sama sisi. Dan kita juga tahu adalah kongruen. Jadi kita tahu segitiga CDA, segitiga CDA itu kongruen dengan segitiga CBA. Nah, kita tahu bahwa sisi dan dari pernyataan ini kita memberikan nomor dulu untuk mempermudah pada pernyataan ini. Ya. Oke, jadi sisi-sisi ini kita ambil dari pernyataan satu, 2, dan 3. Yang mana kita tahu itu adalah pernyataan dari CD, DA, dan CA. Garis CD, garis DA, dan garis CA. Nah, yang mana kita tahu dua segitiga ini adalah kongruen. Jadi jika ini kongruen, oke, kita tahu bahwa ini segitiga ini adalah kongruen. Nah, sudut ini berkoresponden dengan sudut yang ini.
Untuk contoh sudut ini, maka mari kita buat pertanyaan bahwa sudut DCE, pernyataan nomor 5, sudut DCE itu kongruen atau sama dengan besar sudut DCE itu sama dengan besar sudut BCE. Oke, BCE, dan alasannya adalah dari pernyataan keempat. Itu karena kongruen dari segitiganya. Ini diaplikasikan dari kedua bidang segitiga besar sudut ini, dan dan kongruen dari segitiganya ini diaplikasikan dari dua bidang segitiga yang besar ini, karena kita mempunyai sisi yang kongruen dan dua sudut yang berkoresponden, dan mereka memiliki sisi yang sama. Oke, kita bisa melihat itu sisi CE sebelah sini. Jadi pada pernyataan ke-6 bahwa CE sama dengan CE, itu dirinya juga. Sekali lagi itu terlihat pada diagram. Oke, diagram. Tapi sekarang kita dapat menggunakan informasi di mana kita tidak punya tiga sisi, tiga sisi yang harus membutuhkan diri kita. Nah, sisi ini, sudut ini, dan sisi ini, di mana sekarang adalah sudut sisi. Jadi kita dapat mengatakannya bahwa sudut sisi sudut, yaitu pada segitiga DCE, segitiga DCE itu kongruen dengan segitiga BCE. Nah, saya akan memastikan bahwa semua titik berkoresponden itu mulai dari titik D ke C, kemudian ke E, dan berkoresponden dengan segitiga, dan mulai dari titik B. Oke, kita melihat dari titik B ke, dan C di tengahnya, dan lanjut lagi ke titik E. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini benar. Sisi sudut sisi dan informasi yang kita dapat tadi, sisi sudut sisi dan informasi yang kita dapat tadi, jadi kita punya sudut dan dua sisi atau sisi sudut sisi, itu kita ambil dari pernyataan 1 dan pernyataan 5. Oke, dan pada pernyataan 6 hanya seperti ini. Oke. Nah, dan jika kita tahu segitiga itu kongruen, berarti semua sudut yang berkoresponden adalah kongruen. Jadi kita tahu sebagai contoh sudut sebelah sini sama dengan sebelah sini. Sekarang kita tulis pernyataan ke-8. Nah, di mana besar sudut DEC itu kongruen, itu sama dengan sudut BEC. Dan ini untuk alasannya ini kita berdasarkan pada pernyataan yang ke-7, yaitu kongruen. Nah, dan kita juga tahu untuk membuat pernyataan ke-9, kita juga tahu bahwa besar sudut DEC dan sudut BEC merupakan sudut-sudut yang sama, yaitu dilihat dari gambar, yaitu sudut lurus sebesar 180 derajat, itu sudut lurus. Nah,
Kita lihat dan kita tahu itu karena berdekatan dari sisi luar untuk sudut lurus. Dan lalu kita mengatakan bahwa ini adalah karena sisi berdekatan dari sisi luar untuk sudut lurus. Oke, dan lalu kita dapat mengatakan bahwa tahap selanjutnya, jika tahu besar dua sudut ini, besarnya itu sama satu sama yang lain. Dan jika kita tahu mereka saling melengkapi, maka pernyataan ke-90 besar sudut DEC itu sama dengan sudut BEC. Itu sama dengan 90 derajat. Nah, maka itu alasannya itu adalah kita mengambil dari pernyataan ke-8 dan 9, di mana pernyataan 8 dan 9 itu adalah sudut besar sudut DEC ditambah sudut BEC. Biar kita mempersingkat aja, kita mempersingkatnya seperti ini. Besar sudut dari DEC ditambah sudut dari BEC itu sama dengan 180 derajat. Oke, 180, dan ini kita ambil dari pernyataan ke-9. Dan sekarang untuk pernyataan ke-11 kita dapat mengatakan bahwa besar sudut DEC ditambah besar sudut DEC itu sama dengan 180 derajat. Kita tahu itu dari pernyataan 9 dan pernyataan ke-8. Nah, sekarang kita dapat mengatakan bahwa pernyataan BEC, sudut BEC adalah sama dengan sudut DC. Nah, sekarang kita pada pernyataan 12, yaitu sudut DEC itu adalah 90 derajat. Nah, sama juga dengan sudut BEC. Besar dari sudut BEC. Nah, ini alasannya itu berasal dari pernyataan nomor 11 dan nomor 8. Dan kita dapat mengambil lebih banyak waktu untuk tahap ini, yaitu dari tahap nomor 9 dan kita sudah selesai di sini. Ini adalah 90 derajat. Oke, dan sekarang pernyataan ke-12 yaitu pernyataan ke-13 bahwa garis AC tegak lurus dengan garis DB dengan garis DB. Oke, dengan garis DB itu berasal dari pernyataan 12. Nah, sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita mempunyai dua kolom pembuktian di mana kita dapat membuktikan bahwa segmen sebelah sini atau sisi-sisi-sisi dan sisi sudut sisi adalah sama.